Masalah adalah anugerah yang membuat kita menggali dan mencari tahu siapa kita, untuk apa kita diciptakan, dan untuk apa kita bertanggung jawab dalam hidup kita. Dan sebelum Anda mengatasi masalah Anda hari ini, mari peroleh kekuatan dari firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Rabu 25 Mei 2022, tertulis di 2 Korintus 4 ayat 16, demikian dikatakan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir, riah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Di dalam bahasa Batak dikatakan, dibaheni dang marna lu jahami, alam tubru nape hajol monami pardurui, anggo parbagasani ari-ari do di pai baru. Demikian firman Tuhan. Menghadapi berbagai pergumulan lanjut usia tidaklah mudah bagi sebagian orang. Usia lanjut diperhadapkan dengan semakin menurunnya berbagai kemampuan tubuh. Daya ingat berkurang, tubuh melemah, pendengaran mengecil, suara menjadi paruh, kaki sering sakit. Itu semua adalah sebagian dari pergumulan menjadi lansia. Belum lagi berbagai jenis pekerjaan dan pelayanan yang kurang dipercayakan lagi pada kita. Usia lanjut tak dapat dihindari. Masa itu akan datang kepada semua orang jika Tuhan berkenan memberikan panjang umur baginya. Saat menghadapi pergumulan akibat melemahnya kekuatan lahiriah kita, renungkanlah kitab 2 Korintus 4 ayat 16 ini. Sangat memberi kekuatan bagi kita. Teks ini adalah pengalaman Paulus yang menyadari kekuatannya merosot dan kelemahan datang kepadanya karena sakit sehingga tubuhnya pun melemah. Walau demikian, dia mampu mengatakan bahwa dia tidak tawar hati. Karena sekalipun manusia lahiriahnya merosot, manusia batiniahnya terus diperbaharui. Paulus mengatakan bukan sekedar bermanis mulut menghibur jemaat Korintus, melainkan karena pengalaman imannya sendiri yang telah menghadapi berbagai tantangan. Bisa kita lihat di ayat 8 sampai ayat ke-12. Kekuatan batin itu dimiliki Paulus karena ia tidak terpana pada apa yang fana atau yang kelihatan, melainkan dia fokus pada apa yang kekal. Tubuh jasmani kita dapat menjadi lemah, tetapi kita dapat melatih tubuh rohani kita untuk terus diperbaharui dari hari ke hari, sehingga tetap segar, bersukacita, berpengharapan di dalam Tuhan, dan tidak tawar hati. Apa sih yang dimaksud dengan tawar hati? Kebanyakan orang mengartikannya dengan hilangnya minat atau semangat, tidak antusias, tidak bernafsu, tidak mau peduli, apatis, hatinya dingin, dan sebagainya. Siapapun dapat mengalami kondisi seperti itu. Sangat wajar dan manusiawi sebenarnya. Namun, jika hal ini dibiarkan tentu akan berakibat buruk, baik bagi kesehatan jasmani maupun rohani. Berdampak buruk bagi diri sendiri maupun kepada orang lain, keluarga, sesama kita di sekitar kita. Kondisi tawar hati dapat mengganggu ritme hidup positif. Orang dengan tawar hati akan kehilangan gairah dalam hidupnya. Pandangannya menjadi negatif terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, bahkan terhadap Tuhan sekalipun. Ia cenderung menarik diri dan tidak mau peduli dengan lingkungannya, dan selalu dipenuhi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Ada sebuah buku yang mengkisahkan tentang ketika selama Perang Dunia Kedua, banyak anak-anak yang dilepaskan dari tawanan musuh menderita kelaparan dan malnutrisi atau kekurangan gizi yang cukup parah dialami mereka. Saat mereka diselamatkan dan dibawa ke penampungan dan diberikan makan enak, tetapi masih saja mereka tidak dapat tidur nyenyak pada malam harinya.
Beberapa orang memperhatikan hal ini dan heran akan keadaan tersebut. Setiap hari mereka kelihatan sangat letih, gelisah, takut. Para dokter mencermati mereka, tetapi sepertinya mereka juga tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sampai akhirnya seseorang memberi saran agar setiap anak diberikan seiris roti dan menyuruh mereka memegangnya saat mereka tidur. Saat mereka tidur di malam hari. Ajaibnya, malam itu anak-anak dapat tidur dengan nyenyak. Apa masalahnya? Rupanya anak-anak itu khawatir kalau mereka tidak bisa makan lagi keesokan harinya. Jadi mereka gelisah dan tidak bisa tidur. Orang-orang yang tawar hati itu pun hatinya sedang tidak percaya kepada Tuhan. Sama seperti anak-anak itu, dia tidak percaya bahwa akan ada sesuatu baginya. Dan hatinya condong kepada kekhawatiran dan ketakutan, sehingga yang akan muncul adalah kegelisahan, kepanikan, dan bahkan insomnia, tidak bisa tidur, tidak tenang, tidak nyaman. Seringkali juga kita menyerah atas persoalan yang sedang menimpa kita. Kita berharap bahwa Tuhan segera menolong dan memberi jalan keluar atas masalah yang kita hadapi. Pada kenyataannya, jawaban Tuhan tidak kunjung datang juga, sehingga kita menjadi tawar hati. Kita tidak tahu bahwa Tuhan sedang menguji dan memproses hidup kita agar kita dapat benar-benar percaya dan berserah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Rasa tawar hati sering diikuti dengan perasaan kecewa dengan kondisi hidup kita, dan bahkan ada juga yang kecewa kepada Tuhan hingga tidak mengakui keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Kondisi ini akan membuat kita semakin lemah dan tidak mempunyai kekuatan untuk melangkahkan kaki kita maju menghadapi masalah yang ada. Apa yang kita alami saat ini mungkin saja dapat menjadi alasan untuk tawar hati. Namun lihatlah lebih dalam bahwa Tuhan telah menopang kita dengan kekuatan untuk mengatasinya. Dan kekuatan itu ada bernama iman. Iman kepercayaan kita. Ingatlah seperti yang dikatakan Paulus, pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak lebih dari kekuatan kita manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan memberikan kamu pencobaan melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, jangan tawar hatimu. Ingatlah, Tuhan berkuasa atas segala persoalan-persoalan hidupmu. Amin, kita berdoa. Sungguh Tuhan, terkadang pergumulan hidup menghantarkan kami kepada tawar hati yang melupakan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa. Kesulitan hidup melemahkan tubuh lahiriah kami, mengalahkan iman kami sehingga kami merasa kecewa dan tak memiliki semangat. Hari ini kami telah mendengar firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menumbuhkan manusia batiniah kami, agar kami tetap berpengharapan menjalani hari-hari kami walaupun tubuh kami mengalami kemerosotan, agar kami tidak dikalahkan oleh masalah, melainkan menjadi pemenang dalam setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, teruslah bertumbuh dalam iman Anda. Teruslah bersama dengan Tuhan. Percayalah, kuasa-Nya memampukan kita menghadapi setiap pergumulan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.